Halo semuanya, kenalin aku Marina Zara, NPM 50. Di sini aku bareng teman aku, Tarisa Ramadita, NPM 51. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang atmosfer compositions atau komposisi atmosfer. Nah, untuk agenda bahasannya itu ada pertama pengertian atmosfer, terus kedua ada fungsi atmosfer, ketiga itu ada komposisi dan manfaat gas pada atmosfer, dan akan juga ada diskusi tentang pembagian atmosfer. Coba pengertian atmosfer itu apa sih, Tar? Oke, aku lanjut ya. Jadi, atmosfer sendiri itu dalam bahasa ada dua, dari atmos sama spaira. Atmos sendiri artinya uap dan spaira itu artinya buat bulatan. Nah, jadi atmosfer itu artinya lapisan udara yang mengelilingi bumi dengan ketebalan kurang lebih 1000 km dari permukaan bumi dan terdiri dari beberapa gas yang merupakan unsur dan senyawa kimia. Kayak gitu, Moy. Oke deh. Terus kalau untuk fungsi atmosfer, pertama itu atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi matahari. Selanjutnya kayak gejala cuaca, erosi, dan pelapukan batu-batuan itu nggak akan terjadi kalau nggak ada atmosfer. Dan juga nggak akan ada tanah untuk tanaman. Selanjutnya juga fungsi atmosfer itu penghambat benda-benda langit. Kalau misalnya ada yang sekiranya menghampiri bumi, terus tanpa adanya karbon dioksida, tanaman itu nggak akan bisa menghasilkan karbohidrat karena memang beberapa penyusun dari atmosfer itu ada karbon dioksidanya. Kayak gitu, Tar. Nah, di sini ada gas utama dalam udara kering yang menyusun atmosfer nih. Jadi ada 4 gas utama. Yang pertama ada nitrogen, terus oksigen, argon, sama karbon dioksida. Nah, seperti yang kita udah tahu nih, nitrogen itu menjadi gas yang paling gede nih komposisinya. Sekitar 78,088% dengan massa 75,527%. Nah, disusul sama oksigen dengan volume sekitar 20% dan massa sekitar 23%. Lalu ada argon dengan volume sekitar 0,9% dengan massa 1,2%. Lalu yang terakhir, yang paling kecil nih, ada karbon dioksida dengan volume 0,03% dan massa 0,045%. Nah, totalnya ada 99,997%. Kayak gitu. Oke, terus karena kita udah tahu nih ada komposisi apa aja, selanjutnya mungkin kita ngebahas tentang kondisi dan manfaat gas pada atmosfer. Yang pertama itu ada nitrogen atau N2, yang mana gas ini tuh adalah gas yang jumlahnya paling banyak di atmosfer. Terus nitrogen juga bagian dari senyawa organik. Selanjutnya ada oksigen. Fungsi dan manfaat dari oksigen ini adalah mengubah zat makanan menjadi energi hidup. Lalu ada ozon, yang merupakan gas sangat aktif dan bentuk lain dari oksigen. Terus di lapisan ozon ini terdapat pada ketinggian 20 sampai 30 km dan ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet. Kemudian ada gas karbon dioksida atau CO2 yang mana gas ini dihasilkan dari pembakaran dan hasil respirasi manusia dan hewan. Dan karbon dioksida ini dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Selanjutnya juga ada neon, argon, xenon, dan krypton. Dan kelompok gas ini disebut gas mulia karena tidak mudah bergabung dengan unsur lain. Lalu ada uap air yang fungsinya tuh penting nih bagi cuaca dan iklim. Terus juga dapat berubah cair dan padat melalui proses kondensasi dan deposisi. Dan yang terakhir itu ada helium dan hidrogen, yang mana kedua gas ini tuh jarang ada di udara, kecuali pada paras yang tinggi. Terus kedua gas ini juga termasuk gas yang paling ringan dan sering dipakai untuk mengisi balon meteorologi. Oke, aku lanjut ya. Di sini ada pembagian dari atmosfer. Jadi atmosfer sendiri dibagi 4 berdasarkan yang pertama ada suhu, yang kedua ada molekul dan partikel, yang ketiga ada reaksi kimia, dan yang keempat ada ionisasi. Langsung kita bahas aja kali ya, Moy. Boleh banget, Ter. Untuk berdasarkan suhu di sini boleh next. Itu yang pertama ada lapisan troposfer, lapisan terbawah dari atmosfer. Nah, troposfer ini dia berada di ketinggian 0 sampai 18 km dengan tebal lapisan rata-rata kurang lebih 10 km. Di lapisan troposfer ini juga terdapat penurunan suhu
Dan untuk di daerah Khatulistiwa, tinggi lapisan ini itu sekitar 18 km dengan temperatur rata-rata minus 80 derajat Celcius. Berbeda di daerah kutub, ketinggiannya itu hanya sekitar 6 km dengan temperatur rata-rata minus 40 derajat Celcius. Di lapisan troposfer ini, ada yang dinamakan tropopause, yaitu lapisan teratas troposfer, yang mana lapisan tropopause ini adalah batas antara troposfer dengan stratosfer. Nah, yang kedua, lapisan kedua itu ada lapisan stratosfer. Stratosfer ini ditandai adanya proses inversi suhu. Kemudian juga di stratosfer ada yang namanya stratopause. Itu juga lapisan teratas dari lapisan stratosfer yang merupakan batas antara stratosfer dengan mesosfer. Nah, di sini juga ada lapisan isotermis, yaitu lapisan paling bawahnya stratosfer. Di lapisan ini tuh suhu udaranya tetap sampai ketinggian 20 km. Nah, kenaikan temperatur itu kenaikan temperatur itu terjadi hingga ketinggian kurang lebih 45 km dan disebabkan karena adanya lapisan ozon. Mungkin selanjutnya bisa dibahas sama Tarisa. Aku lanjutin ya. Jadi yang selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Nah, ini nih lapisan ketiga. Nah, lapisan ini tuh terletak pada ketinggian antara 60 sampai 85 km. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Terus lapisan ini ditandai dengan adanya penurunan suhu udara rata-rata sekitar 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Nah, terus mesopause ini merupakan pembatas antara mesosfer dan termosfer. Ini merupakan temperatur terendah di puncak mesosfer dengan suhu minus 100 derajat Celcius gitu. Nah, yang selanjutnya ada lapisan termosfer. Ini nih lapisan keempat. Lapisan termosfer ini terletak pada ketinggian antara 85 dan 300 km. Ditandai dengan kenaikan suhu dari minus 100 derajat Celcius sampai ratusan bahkan ribuan derajat. Nah, ada thermopause atau bagian atas lapisan atmosfer. Nah, ini nih meluas dari ketinggian 300 km sampai pada ketinggian 1000 km gitu. Nah, terus suhu si termopause sendiri ini konstan terhadap ketinggian, tetapi berubah dengan waktu, yaitu dengan insolasi atau incoming solar radiation gitu. Nah, aku lanjut ya. Ada lapisan eksosfer atau desivasister, yaitu lapisan luar angkasa yang mana lapisan itu terletak pada ketinggian antara 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Lapisan ini juga tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan, termasuk lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan ini juga sering disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Dan ini merupakan lapisan yang sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar. Nah, selanjutnya ada pembagian atmosfer berdasarkan keberadaan molekul dan partikel. Yang pertama ada lapisan homosfer. Nah, ini terletak di antara permukaan sampai 85 km atau yang kita ketahui sebagai mesopause. Yang kedua, oksigen dan nitrogen berbentuk molekul. Lalu komposisi udara di sini cukup konstan, jadi massa molekuler udara tetap sebesar 28,97 gram. Nah, yang kedua adalah lapisan heterosfer. Nah, lapisan ini nih berada pada ketinggian 85 sampai 1000 km. Ditandai oleh disosiasi molekul oksigen dan nitrogen menjadi atom-atom. Nah, dia ini penurunan massa molekul udara menjadi 15,79 gram. Terus ada pembagian atmosfer berdasarkan sifat-sifat kimia atau reaksi kimia. Nah, ini tuh disebut sebagai lapisan chemosfer, yang mana lapisan ini terletak di antara pada ketinggian 20-100 km, dan ini merupakan lapisan pembentukan ozon, dan terjadi disosiasi uap air menjadi atom hidrogen dan HO, terus juga disosiasi molekul oksigen menjadi atom oksigen, juga terjadinya disosiasi molekul nitrogen menjadi atom nitrogen.
Selanjutnya ada pembagian atmosfer berdasarkan fenomena ionisasi. Yang pertama ada lapisan metrosfer, ini terbentang dari permukaan tanah sampai 50 km. Yang kedua ada lapisan ionosfer. Nah, ini nih berada pada ketinggian di atas 50 km. Nah, dia juga memiliki densitas elektron yang berubah. Terus mempunyai sifat pemantulan yang berbeda untuk gelombang elektromagnetik yang datang dari permukaan bumi. Nah, sekian nih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.